Pemirsa, seperti biasa selama bulan Ramadan, Prime Time menghadirkan segmen khusus Inspirasi Ramadan. Sore ini Inspirasi Ramadan menghadirkan salah seorang pakar antariksa yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, yaitu Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih sudah ada di Berita Satu. Kenapa sih tertarik dengan antariksa dulu, Prof? Ini kan sesuatu hal yang ilmu yang masih belum banyak kemudian orang begitu minat begitu dengan ilmu perbintangan seperti itu, Prof. Ya, ini sebenarnya dimulai sejak SMP sebenarnya. SMP tertarik masalah-masalah UFO, masalah antariksa. Kemudian waktu SMA itu ada kesempatan masuk ITB dan saya pilih astronomi. Satu hal yang menantang waktu itu adalah diungkapkan Allah nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan itu ternyata banyak rahasia yang menarik dari langit itu. Sehingga membuat Anda penasaran kemudian untuk menekuni ilmu tersebut. Kemudian saya masuk astronomi ITB dan dari sana ya tentu kajian-kajian terkait dengan antariksa ini menjadi hal yang terus saya tekuni. Dan memang banyak hal yang mengagumkan yang kemudian Anda dapatkan setelah mendalami ilmu tersebut begitu ya, Prof ya? Baik, Anda sekarang kemudian menjadi Kepala LAPAN. Apa tugas besar LAPAN untuk saat sekarang yang menjadi fokus dari Prof sendiri dan juga LAPAN? Ya, menarik karena ini Inspirasi Ramadan itu juga menarik kalau kita rujuk dari surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Ini ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfudu illa bisultan. Jadi hai jamaah jin dan manusia, bila kamu mampu maka tembuslah langit dan bumi. Dan kamu tidak akan mampu kecuali dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Berarti memang ilmu antariksa ini sangat identik dengan Islam begitu ya? Ya, setidaknya bisa saling mendukung dan itu bisa diintegrasikan. Nah, terkait tadi yang pertanyaan tadi, apa sih tantangan paling besar? Nah, tentu tantangan paling besar adalah bagaimana kita menembus langit dan bumi. Nah, menembus langit itu berarti kita meluncurkan satelit yang bisa kita manfaatkan. Menembus bumi itu menjelajahi bumi, berarti kita memanfaatkan dari aspek keantariksaan tentu bagaimana kita menelusuri bumi ini dari antariksa, karena itu yang lebih cepat, lebih sistematik dan jangkauannya juga luas. Sehingga ini yang juga menjadi konteks program besar LAPAN. Bagaimana kita bisa memantau bumi Indonesia melalui satelit. Kita bisa nantinya suatu saat meluncurkan satelit yang bisa kita gunakan untuk memantau Indonesia itu. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan satelit itu untuk telekomunikasi. Ini yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan. Dan kemudian tentu kita juga harus berupaya bisa menembus langit itu dengan roket-roket itu. Berbicara tentang itu, bagaimana dengan rencana pembangunan bandara 25 tahun ke depan, khususnya bandara antariksa begitu? Ya, itu satu mimpi besar yang LAPAN canangkan untuk 25 tahun ke depan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keantariksaan untuk membuat rencana induk. Maka salah satu rencana besar LAPAN itu adalah pertama kita mengembangkan satelit sendiri, mulai dari eksperimen sampai dengan satelit operasional untuk penginderaan jauh, sampai dengan satelit untuk telekomunikasi. Kalau satelitnya bisa kita buat, mungkin diluncurkan masih dengan roketnya negara lain. Tapi suatu saat kita harus bisa mengembangkan roket yang bisa meluncurkan. Sejauh ini kalau Indonesia sendiri satelitnya ini posisinya sebagai user atau bagaimana, Prof, kondisinya? Satu sisi untuk penginderaan jauh kita masih sebagai user. Tapi LAPAN juga sedang mengembangkan satelit sendiri, masih tingkat eksperimen. Kemudian nanti kita akan dengan satu konsorsium besar nasional kita merencanakan mengembangkan satelit penginderaan jauh sendiri, kemudian satelit telekomunikasi sendiri. Itu berapa sendiri. lama, Prof, kemudian prediksinya itu bisa rampung, satelit itu bisa bekerja dengan optimal begitu? Untuk pengembangan satelit, mungkin katakan 20 tahun ke depan itu, katakan 10 tahun ke depan kita sudah mulai bisa mengembangkan sendiri, kemudian secara operasional mungkin 20 tahun ke depan. Kemudian roket
peluncur satelit ini agak lama karena memang teknologinya tidak ada sekolah khusus untuk roket, kita harus mengembangkan sendiri. Kalaupun kita bermitra dengan mitra luar, itu juga sulitnya bukan main. Nah, kemudian nanti mimpi kita yang besar berikutnya adalah kalau kita sudah bisa mengembangkan satelit sendiri, mengembangkan roket peluncur sendiri, kita juga harus menyediakan bandar antariksanya. Berarti berdasar karena keinginan untuk tahu kemudian keajaiban Tuhan begitu dan ingin tahu seberapa besar kemudian angkasa dan segala yang berada di sekelilingnya ini, kemudian ini yang mendorong Prof dan teman-teman dan rekan-rekan untuk terus bermotivasi begitu dan berinovasi. Itu setidaknya ada satu tantangan IPTEK sendiri, kemudian didukung memang dengan motivasi teman-teman yang umumnya peneliti itu biasanya gagasannya ingin mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang Prof, kita tahan dulu, kemudian kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan, kami akan kembali usai jeda berikut.